Saat ini, ketiga anggota tim Hesong berusaha sekuat tenaga memohon kepada Tuhan mereka masing-masing agar Hesong bisa meraih peringkat 10 besar dalam ujian tengah semester. Semua ini demi kesempatan untuk menjadi anggota OSIS, sementara para murid sibuk mengerjakan ujian. Sua kembali memperhatikan Hesong dengan rasa curiga. Kita pun kembali ke malam sebelumnya, ketika ketiga anggota tim Hesong tiba-tiba ketahuan bersembunyi di dalam lemari. Sua yang menyaksikan kejadian itu tentu saja menuntut penjelasan. Saat itu, Pak An mengatakan bahwa mereka bertiga adalah rekan kerja Hesong dan sedang berusaha memberikan kejutan untuknya. Namun, Sua tetap kebingungan, kenapa mereka bertiga bisa berada di dalam lemari? Ditambah lagi, Mi Jung masih memakai sepatu di dalam rumah. Yang paling membingungkan bagi Sua adalah alasan mereka ingin mengejutkan Hesong, padahal Hesong seharian berada di rumah karena sakit. Lalu, bagaimana mereka bisa masuk? Apa mereka sedang mabuk? Menanggapi pertanyaan itu, Hesong memilih pura-pura pingsan. Melihat hal itu, Pak An dan Mi Jung justru semakin mendramatisasi situasi dengan langsung menggendong Hesong keluar, seolah-olah hendak membawanya ke rumah sakit. Tentu saja, Sua ditinggalkan begitu saja, membuatnya semakin bingung dengan kejadian malam itu. Malam harinya, tim Hesong berkumpul bersama. Saat itu, Yong Hun memanggil Mi Jung dengan nada santai, yang langsung membuat Mi Jung mendelik tajam. Pak An pun bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Tentu saja, jawaban Mi Jung dan No Hun berbeda. Namun, Mi Jung segera mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan hasil ujian Hesong. Hesong hanya bisa menghela napas karena tak mampu berbuat apa-apa lagi, hingga akhirnya mereka semua bersulang. Di tengah percakapan, Pak An memperingatkan Hesong agar berhati-hati dengan Sua. Mendengar nama Sua, Hesong langsung teringat insiden ciuman tidak sengaja yang terjadi di antara mereka malam itu. Sementara itu, di tempat lain, Sua sedang berbincang dengan Rian. Ia mengungkapkan pikirannya bahwa Hesong sepertinya bukan seorang siswa. Namun, Rian segera membantahnya, mengatakan bahwa kecurigaan Sua tidak beralasan. Akhirnya, Sua yang sudah mabuk justru tersasar ke rumah asli Hesong. Hesong terkejut saat mendengar bel rumahnya berbunyi dan menemukan Sua di depan pintu. Beruntung, ibu Sua segera datang menjemput putrinya. Dari kejadian itu, Hesong baru menyadari bahwa rumahnya ternyata berdekatan dengan rumah Sua. Keesokan paginya, tim menerima telepon dari Hesong yang mengabarkan bahwa ia berhasil meraih peringkat ke-10 dalam ujian tengah semester. Mendengar hal itu, seluruh tim bersorak kegirangan. Pak An kemudian bertanya tentang peringkat anaknya, Yu Jung. Ternyata, Yu Jung berhasil mengalahkan Yena dan menduduki peringkat pertama dalam ujian kali ini. Meski begitu, di hadapan Yu Jung, Yena berusaha menerima kekalahannya dengan tenang sementara seluruh murid sibuk bergosip tentang kejadian ini. Di tempat lain, Myongju bertemu dengan kepala editor Yun dari harian Sojin. Myongju ingin agar Pak Yun membantunya menulis artikel positif tentang proyek pembangunan kota pendidikan yang sedang ia rencanakan. Namun, Pak Yun menolak tawaran kerja sama tersebut dan segera pergi. Merasa tidak terima dengan penolakan itu, Myongju menyuruh Jemun untuk menyelidiki latar belakang Pak Yun, dengan tujuan mencari celah yang bisa digunakan untuk memerasnya di kemudian hari. Tak lama setelah itu, Jemun melaporkan bahwa Hesong berhasil meraih peringkat ke-10 dan sepertinya akan segera bergabung dengan OSIS. Ia juga menginformasikan bahwa Yena menduduki peringkat kedua. Mendengar hal tersebut, Myongju marah dan langsung bergegas kembali ke sekolah untuk menemui Yena. Keesokan harinya, saat jam istirahat di kantin, Hesong mencoba menarik perhatian Yena dengan memberinya segelas air. Tujuannya sederhana, agar Yena menerima dirinya sebagai anggota OSIS. Usahanya pun membuahkan hasil, karena akhirnya Hesong resmi menjadi anggota OSIS yang baru. Setelah itu, Hesong menemui Yu Jung, yang tampaknya sudah beberapa hari ini menghindarinya. Hesong berjanji tidak akan memberitahu orang tua Yu Jung tentang apapun yang Yu Jung lakukan di sekolah. Namun, ia tetap ingin mendapatkan penjelasan mengapa Yu Jung bersikap seperti itu. Sayangnya, Yu Jung tidak memberikan jawaban apapun dan pergi begitu saja. Sementara itu, Yena diam-diam menyaksikan percakapan mereka dari jendela lantai atas. Malam harinya, Pak An menelepon Hesong dan memberitahunya bahwa Sua mulai menaruh kecurigaan terhadapnya. Bahkan, Sua sampai menelepon SMA 6, sekolah lama Hesong sebelum ia pindah ke SMA Bongmon.
Beruntung, tim berhasil mengalihkan panggilan itu dan menanganinya dengan baik. Namun, Pak An semakin menegaskan agar Hesong menjauh dari Sua. Keesokan harinya, Rian datang ke restoran tempat tim Hesong bekerja dan memesan banyak makanan. Tapi ternyata, saat itu Rian sedang melakukan video call dengan Sua. Sua memintanya untuk memperlihatkan seluruh bagian restoran karena masih merasa curiga terhadap Hesong dan timnya. Namun, tim Hesong tentu saja tidak mudah dikelabui. Mereka sudah menyadari bahwa Sua sedang menyelidiki mereka untuk mencari tahu lebih banyak tentang Hesong. Malam harinya, Hesong dan Yujung diajak makan malam di restoran mahal oleh Yena. Saat makan, Yena bertanya kepada Hesong mengapa ia begitu ingin bergabung dengan OSIS. Dengan santai, Hesong menjawab bahwa ia ingin terlihat keren, namun, Yena kembali bertanya apakah Hesong sedang berpacaran dengan Yujung karena sebelumnya ia sering melihat mereka mengobrol berdua. Hesong dan Yujung dengan kompak langsung membantahnya. Namun, tanpa peduli, Yena tiba-tiba menyuruh Yujung untuk membelikannya stocking baru. Yujung pun hendak pergi untuk menuruti permintaan Yena. Hesong segera menghentikan langkah Yujung sebelum ia pergi, membuat Yena semakin curiga terhadap hubungan di antara mereka berdua. Namun, Hesong tidak memperpanjang pertemuan itu dan segera mengakhiri makan malam mereka sebelum berpamitan dengan Yena. Saat keluar dari restoran, Hesong bertanya kepada Yujung apakah alasan Yujung melarangnya bergabung dengan OSIS adalah karena Yena. Tanpa menutupi apapun, Yujung dengan jujur mengakui bahwa dirinya memang hanya sebatas pelayan Yena. Ia bahkan menegaskan bahwa dirinya merasa bahagia melakukan semua itu. Dengan nada sinis, Yujung kemudian menyindir Hesong dan mengatakan bahwa kini Hesong telah mengetahui rahasianya. Namun, ia meminta agar Hesong tidak lagi ikut campur dalam urusannya seperti tadi dan lebih baik mengurus dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Yujung pun pergi, meninggalkan Hesong yang masih terdiam. Di sisi lain, sesampainya di rumah, Yena bertemu dengan ibunya dan langsung menanyakan alasan mengapa ibunya ingin agar ia memasukkan Hesong ke dalam OSIS. Namun, Myongju, ibunya, hanya menjawab dengan dingin bahwa Yena tidak perlu tahu alasannya. Tidak berhenti di situ, Myongju juga mengungkapkan bahwa ia mengetahui bagaimana Yena memperlakukan Yujung layaknya anjing piaraannya. Namun, bukannya melarang, Myongju justru memperingatkan putrinya agar tidak lagi dikalahkan oleh Yujung. Dan jika Yujung sudah tidak menurut pada majikannya maka ia berencana akan mengeluarkan Yujung dari sekolah. 약속? Sementara itu, Hesong kembali ke sekolah dan secara diam-diam memasuki ruang OSIS untuk memeriksa jam tua yang ada di sana. Namun, setelah beberapa lama mengamatinya, ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pada saat yang sama, seseorang tiba-tiba menyelipkan sebuah amplop merah di bawah pintu ruang OSIS. Melihat hal itu, Hesong segera berlari keluar untuk mencari siapa yang telah meninggalkan surat tersebut, tetapi ia tidak menemukan siapapun. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu dan membaca pesan di dalamnya. Surat itu berisi sapaan kepada dirinya dengan menyebutnya sebagai agen Jong Hesong. Hesong terkejut membaca pesan tersebut, karena kejadian itu, ia dan Pak An kembali menghadap Direktur Kim. Sepertinya, ada seseorang yang mengetahui identitas aslinya dan bahkan menyadari keberadaannya di sekolah. Ini merupakan ancaman serius, mengingat misi ini adalah operasi rahasia yang bahkan atasan Direktur Kim pun tidak mengetahuinya. Namun, alih-alih mencari solusi bersama, Direktur Kim justru menyuruh Hesong untuk menyelidiki masalah ini sendiri. Setelah Hesong dan Pak An meninggalkan ruangan, Direktur Kim segera menelepon sekretarisnya dan memerintahkan agar seluruh data staf dan guru di SMA Bongmoon diperiksa. Ia ingin mengetahui siapa saja yang bekerja di sekolah tersebut. Keesokan harinya, Direktur Kim memeriksa data seluruh staf dan guru di SMA Bongmoon. Namun, saat melihat informasi seseorang, ekspresinya langsung berubah. Ada sesuatu dalam data tersebut yang membuatnya terkejut, tetapi belum jelas siapa yang membuatnya bereaksi seperti itu. Sementara itu, di sekolah, Hesong meminta rekaman CCTV kepada pengawas sekolah untuk mencari petunjuk mengenai siapa yang telah meninggalkan amplop merah semalam. Namun, ia justru mendapat kabar bahwa tidak ada rekaman yang tersimpan dari malam sebelumnya. Hal ini semakin memperkuat kecurigaannya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di sekolah itu. Pada malam harinya, Hesong tiba-tiba menerima telepon dari nomor asing. Suara di seberang telepon memanggilnya dengan sebutan agen Hesong, membuatnya langsung waspada. Dengan nada curiga, ia pun bertanya siapa orang di balik telepon itu.
Tak disangka, penelepon tersebut ternyata adalah Satpam Sekolah SMA Byongmun. Haesong masih terkejut dengan surat yang diterimanya, tetapi keterkejutannya semakin bertambah ketika Satpam sekolah yang meneleponnya memintanya untuk segera datang dan menemuinya di atap sekolah. Tanpa berpikir panjang, Haesong segera bergegas ke sekolah untuk menemui Satpam tersebut, namun, sesaat setelah tiba di sekolah, ia tiba-tiba mendengar lonceng jam tua berbunyi. Suara itu sontak membuatnya teringat pada peringatan yang pernah dikatakan Dongmin, bahwa tidak boleh ada siapapun di sekolah saat lonceng jam tua berbunyi, jika tidak, mata merah akan mendatangimu. Benar saja, tepat di saat itu, Satpam yang sebelumnya menelepon Haesong tiba-tiba jatuh dari atap sekolah. Haesong terkejut melihat kejadian mengerikan itu dan dengan hati-hati mendekati tubuh Satpam tersebut. Saat mendekat, matanya tertuju pada sesuatu yang masih digenggam oleh Satpam itu, sebuah buku hitam kecil. Perlahan, Haesong mengambil buku tersebut dan membalik halamannya. Namun, ketika ia melihat bagian belakang buku itu, matanya membelalak. Ada stiker berbentuk bintang yang tertempel di sana. Saat itulah ia menyadari bahwa buku itu bukanlah buku biasa. Itu adalah buku milik ayahnya. Fakta ini tentu saja membuat Haesong semakin terkejut dan menimbulkan berbagai pertanyaan di benaknya. Bagaimana bisa buku ayahnya ada di tangan Satpam itu? Sementara itu, cerita beralih ke kilas balik, di mana Sua dan rekannya tengah merapikan buku-buku di ruang arsip sekolah. Saat itu, Sua menemukan sebuah buku kenangan OSIS dari tahun-tahun sebelumnya. Ia membukanya dan melihat berbagai foto anggota OSIS di masa lalu. Namun, matanya tiba-tiba tertuju pada sosok yang sangat dikenalnya dalam salah satu foto. Di dalam foto tersebut, terlihat seorang guru penasihat OSIS yang berfoto bersama para anggota OSIS-nya. Betapa terkejutnya Sua ketika menyadari bahwa guru tersebut adalah seseorang yang pernah dikenalnya, ayah dari seorang laki-laki yang dulu pernah ia sukai. Guru penasihat OSIS itu adalah ayah Haesong. 가자.